Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa menjangkau suara tua ini, atau juga Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan diri mengikuti ibadah Suara Fajar Sion lewat live streaming. Puji Tuhan, kita boleh ada di hari baru, hari anugerah Tuhan, hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita di hari anugerah ini, mari kita satu dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan sambil Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri, mempersiapkan Alkitab saudara-saudara untuk kita bersama-sama mensyukuri akan anugerah Tuhan lewat firman Tuhan sebentar. Maka mari saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memulaikan akan ibadah Suara Fajar Sion ini dengan kita bersama-sama menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari saudara, kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ini kami umat-Mu ya Allah, yang datang bersyukur ketika kami boleh bangun di hari baru, hari anugerah Tuhan, hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali beraktivitas di sepanjang hari anugerah-Mu ini. Namun sebelum kami melanjutkan aktivitas kami sesuai dengan tugas pekerjaan tanggung jawab kami, di mana Tuhan utus kami mau datang dalam doa pagi ini. Karena kami percaya hanya ketika kami semakin akrab dengan Tuhan, kami tenang, kami tetap percaya Engkau Allah Immanuel dalam kami menjalani kehidupan ini. Maka sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Bapa, kami sadar hakikat kami yang rapuh. Kadangkala terlalu cepat kami melakukan apa yang jahat, dan terlalu lamban kami melakukan apa yang baik, karena kedagingan kami, karena kelemahan kami. Maka oleh karena itu, siapapun kami yang sepakat ada dalam mezbah doa pagi ini, Bapak, kami mohon ampuni salah dan dosa kami. Biar kami terus menghargai karya selamat-Mu yang telah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami, namun yang bangkit dan naik ke sorga, tapi yang memberikan Roh Kudus sebagai roh penolong bagi kami, sehingga Engkau menjadi Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami dalam pekerjaan Roh Kudus-Mu. Maka oleh karena itu, tolong berikan kami semua ketika sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu, agar kami sungguh mengerti dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah ibadah ini tertabis hanya di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama akan membaca pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-14. Kita membaca ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Roma pasal 14
ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada satu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan Kristen kita menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sampai demikian pengakuan Kristen kita menurut pengakuan iman rasuli. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena hari ini menjadi hari di mana kita memulai aktivitas kehidupan. Hari di mana kita akan memulai segala rencana-rencana kerja kita. Tapi hari ini juga menjadi hari di mana kita akan mulai kembali meminta pertolongan Tuhan, agar hari yang kita jalani ini, dari pagi ini ketika kita bangun sampai sebentar malam, kita tahu bahwa ada banyak hal yang bisa saja kita alami, bisa kita rasakan, dan oleh karena itu kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berbicara tentang mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan. Berbicara mengucap syukur, kita tidak hanya berbicara tentang waktu-waktu terbatas untuk kita mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah bagian dari panggilan iman kekristenan kita. Yaitu setiap hari, bahkan setiap saat, kita diingatkan untuk tetap mampu mengucap syukur di dalam Tuhan. Apapun kondisi kita. Apakah kondisi kita baik? Apakah kondisi kita kurang baik? Tapi menjadi satu perenungan bagi kita semua bahwa setiap hari menjadi hari di mana kita patut mengucap syukur. Bukan persoalan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, tapi menjadi persoalan apakah kita mampu memahami bahwa setiap hari kita terpanggil, kita terajak untuk mampu mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan. Kata senantiasa menunjukkan selalu, tidak terbatas dalam situasi yang ada. Ketika mungkin kita dalam keadaan yang kurang baik, kita tidak mampu mengucap syukur. Atau nanti dalam keadaan yang baik, sukses, baru kita mengucap syukur. Tetapi kita diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudaraku bahwa pengucapan syukur itu adalah ciri khas kekristenan. Mengucap syukur adalah salah satu karakter kekristenan kita. Sehingga penting sekali kita melihat di sini bahwa di kota Roma yang terjadi ada pemahaman-pemahaman yang saling menghakimi, saling menuduh satu dengan yang lain, yaitu berbicara tentang hari. Kita tahu saudara bahwa di kota Roma
Ada orang Kristen Yahudi yang menganggap tidak semua hari sama. Ada hari-hari tertentu yang dikuduskan, yang sakral, lebih baik daripada hari yang lain. Tetapi kelompok Kristen non-Yahudi berpikir lain. Mereka berpikir bahwa semua hari adalah sama. Nah, sekarang sebagai orang percaya, kita ada di mana? Apakah kita ada di kelompok Kristen Yahudi yang menganggap ada hari-hari tertentu yang sakral, yang harus lebih dikuduskan? Atau kita ada di kelompok Kristen non-Yahudi yang menganggap semua hari adalah sama? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ingat pekerjaan Allah sejak penciptaan. Dari ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Mulai hari pertama Allah memisahkan terang dan gelap, karena bumi atau dunia ini belum berbentuk. Sampai pada hari yang ketujuh, semua isi dengan karya-karya agung Allah. Artinya apa, saudara? Lewat penciptaan Allah sendiri mengingatkan kita bahwa mulai hari penciptaan, yaitu hari pertama, sampai pada penyelesaiannya di hari ketujuh, Allah bekerja di sana. Dan Allah mengucap syukur di sana untuk melihat karyanya yang agung. Artinya ini mengingatkan saudara dan saya bahwa hari-hari yang kita jalani adalah juga hari-hari di mana kita harus isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan nama Allah. Hari yang kita harus isi juga dengan ucapan syukur, sehingga tidak ada lagi hari yang kita bedakan. Yang ada adalah setiap hari adalah anugerah Tuhan, dan setiap hari kita terpanggil untuk berbuat baik, melakukan firman Tuhan. Karena setiap hari juga seperti dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Nah, Yesus yang tetap sama itulah yang akan terus menolong saudara dan saya. Untuk setiap hari kita bekerja, kita berkarya, dan kita percaya. Kita tidak hanya bekerja sekedar mencari uang, tapi kita bekerja adalah untuk pertama mensyukuri nafas hidup, mensyukuri kesehatan. Karena ada saudara-saudara kita walaupun mereka punya nafas hidup, tapi mereka kehilangan kesehatan. Mereka harus ada dalam pembaringan. Untuk menunggu proses pemulihan yang kita tahu bersama. Semua berasal daripada Tuhan. Lewat para dokter, lewat para medis. Tetapi ketika kita kuat sehat, kita diberkati. Maka mari kita pakai hari-hari yang Tuhan anugerahkan ini dengan melakukan hal-hal yang baik. Termasuk ketika kita menikmati makanan dan minuman. Karena firman Tuhan mengingatkan keselamatan bukan masalah makan dan minum. Tapi keselamatan adalah melakukan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, mari lewat suara Sion Fajar ini, saya mengajak kita semua bahwa setiap hari mari kita hidup untuk Tuhan. Lewat kata kita, lewat pekerjaan kita, karena kita adalah milik Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan mengingatkan kalau setiap hari adalah harinya Tuhan, maka setiap hari juga menjadi hari kita. Ketika kita boleh bangun pagi dengan kekuatan kesehatan yang ada, maka itulah hari kita berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, mari saya mengajak kita semua sebagai orang-orang percaya yang mau percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus ada jalan keselamatan dan hidup. Maka mari kita memahami setiap hari adalah harinya Tuhan. Dan setiap hari juga adalah hari kita berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan tidak lagi membedakan antara hari Senin atau hari Selasa, hari Jumat atau hari Minggu. Karena semua hari adalah harinya Tuhan. Nah, oleh karena itu Mazmur pasalnya yang ke 145 ayat 2 mengatakan setiap hari aku hendak memuji Engkau. Artinya pemazmur mengingatkan ketika kita memuji Tuhan bukan hanya sekedar suara, tetapi kita memuji Tuhan setiap hari lewat karya kerja nyata kita. Dan itulah cara kita memuji yang sesungguhnya. Memuji lewat suara, tapi juga memuji Tuhan lewat karya-karya kita. Apakah kita sebagai ibu rumah tangga, apakah kita sebagai pekerja, sebagai pelajar, siapapun kita,
Ketika pagi ini kita mulai beraktivitas, berkaryalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah setiap hari kita juga mau memuji Tuhan. Seperti Raja Daud berkata, karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan, kita menikmati makanan dan minuman sambil jangan lupa apapun yang kau makan, apapun yang kau minum, bawalah semua dalam doa. Karena doa akan mengkuduskan setiap makanan, setiap minuman. Sehingga itu akan jadi berkat bagi kita ketika kita menikmati berkat-berkat Tuhan lewat makanan dan minuman. Selamat berkarya, isi hari-hari hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.